Baik, anak-anakku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, Pak Guru akan menjelaskan materi teks berita, yaitu sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Langsung saja kita menuju struktur teks berita. Sebagaimana kita ketahui, berita harus mudah dimengerti, harus menambah wawasan, dan yang paling penting, berita harus sesuai dengan kenyataan. Kalian dapat menelaah teks berita berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaannya. Struktur teks berita. Ada beberapa struktur yang membangun teks berita, di mana struktur teks tersebut merupakan struktur yang membangun teks sehingga menjadi satu kesatuan teks yang utuh. Struktur teks berita terdiri atas judul, kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan struktur teks berita yang digambarkan dalam bentuk piramida terbalik, yang artinya semakin tinggi posisi struktur teks tersebut, maka semakin penting pula isi yang terkandung di dalamnya. Langsung saja Pak Guru jelaskan per item. Yang pertama, judul berita merupakan kata kunci yang mewakili keseluruhan berita. Pada teks berita, judul biasanya memuat tentang kejadian yang dibahas atau disampaikan. Yang kedua yaitu kepala berita. Adalah pembuka berita yang berisi unsur-unsur berita 5W1H yang biasa kita singkat dengan adik Simba, yang dijabarkan secara singkat, padat, dan menyeluruh. Kepala berita adalah bagian yang sangat penting dari sebuah berita. Selanjutnya kita ke tubuh berita. Merupakan kelanjutan isi berita yang dapat memberitahukan secara lebih rinci tentang keseluruhan peristiwa atau informasi yang diberitakan. Tubuh berita berisi penjabaran dari gagasan berita. Penjabaran itu bisa merupakan jawaban dari unsur mengapa dan bagaimana. Lanjut ke ekor berita. Ekor berita berisi hal-hal lain yang jika dihilangkan oleh editor tidak terlalu berpengaruh terhadap substansi atau isi pokok bahasan berita tersebut. Misalnya daftar nama orang-orang yang mengalami kecelakaan dan sebagainya. Kemudian yang akan kita analisis yaitu kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama, teks berita itu menggunakan bahasa baku atau bahasa standar bahasa Indonesia yang sesuai dengan EYD, yang sesuai dengan ejaan, yang akan menjadi penghubung pemahaman banyak kalangan. Karena bahasa baku lebih mudah dipahami oleh masyarakat secara umum. Yang selanjutnya adalah kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung yang digugakan untuk mengutip pernyataan-pernyataan dari informan.
Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks berita yaitu konjungsi bahwa dan konjungsi kronologis, di mana penggunaan konjungsi bahwa berfungsi untuk menerangkan kata yang mengikutinya dan digunakan untuk mengubah bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Sedangkan penggunaan konjungsi yang bermakna kronologis temporal atau penjumlahan seperti kemudian, setelah, sejak, awalnya, dan atau akhirnya. Penggunaan konjungsi tersebut berhubungan dengan pola penyajian berita yang pada umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Lanjut, yaitu keterangan waktu. Keterangan waktu dan tempat perlu dicantumkan untuk melengkapi unsur berita berupa kapan dan di mana. Kaidah selanjutnya yaitu kata kerja mental. Seperti mengatakan, menjelaskan, menyebutkan, memikirkan, mengkritik, mengutarakan, membantah, menolak, dan berkelit. Baiklah anak-anakku, itulah penjelasan dari Pak Guru tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kalian memahaminya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.